Untukmu yang sering memikirkan mendoakan seseorang, dalam diam, dengarkan ini. Pernah nggak kamu mencintai seseorang tapi nggak pernah bisa mengatakannya? Kamu hanya melihatnya dari jauh, menyapa dalam hati, dan menyebut namanya dalam setiap doa yang paling rahasia. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang kamu ceritakan. Karena bagi kamu, rasa itu terlalu dalam untuk dijelaskan, dan terlalu tulus untuk dipaksa dimengerti. Kamu mencintainya, bukan karena ingin dia tahu, tapi karena hatimu tidak bisa memilih untuk berhenti. Setiap kali kamu melihatnya bahagia, meski bukan denganmu, kamu tetap tersenyum, meski kadang, sambil menahan perih. Kamu tidak minta banyak, hanya ingin dia selalu baik-baik saja, selalu sehat, selalu tersenyum, meski kamu bukan alasan di balik senyumnya. Dan begitulah cinta diam-diam bekerja. Diam, tapi nyata. Tenang, tapi dalam. Tak ada yang tahu betapa dalam perasaanmu. Tak ada yang melihat seberapa tulus doamu mengalir untuk seseorang yang bahkan tak pernah menyadarinya. Tapi ketahuilah, Tuhan selalu tahu. Tuhan tak pernah lalai mencatat air mata yang jatuh karena rindu yang kamu pendam. Kamu mungkin tak bisa menyentuh hatinya, tapi doamu sudah mengetuk langit untuknya. Dan meskipun cinta itu hanya berputar di ruang hatimu sendiri, ia tetaplah mulia. Karena kamu mencintai dengan cara yang paling sunyi, tanpa pamrih, tanpa paksaan, hanya keikhlasan. Jangan anggap itu sia-sia. Sebab cinta yang tak diungkap bukan berarti cinta yang lemah. Bisa jadi, itu adalah cinta yang paling kuat. Karena ia mampu bertahan meski tak pernah digenggam. Teruslah menjadi baik. Karena jika bukan dia yang datang, maka akan ada seseorang yang datang mencintaimu dengan ketulusan yang sama seperti doamu dulu untuk orang lain. Dan jika suatu hari kamu lelah mencintai dalam diam, lelah menanti tanpa kepastian, ingatlah, kamu pernah kuat sejauh ini bukan karena dia, tapi karena hatimu tahu bagaimana mencintai dengan cara paling dewasa. Mendoakan tanpa harus memiliki. Ada keindahan dalam mencintai secara sembunyi-sembunyi, karena tak banyak orang mampu melakukannya. Tak semua hati bisa sabar tanpa pengakuan. Tak semua cinta bisa tetap hangat meski tak dibalas. Kamu tidak bodoh. Kamu tidak lemah. Kamu hanya terlalu tulus dalam mencintai, dan itu bukan hal yang harus kamu sesali. Suatu saat nanti, kamu akan mengerti bahwa setiap doa yang kamu panjatkan untuknya akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah. Entah ketenangan, entah seseorang yang jauh lebih baik darinya. Dan jika memang takdir menuliskan namanya bersamamu, maka bahkan diam dan doa pun cukup untuk mempertemukan kalian. Tapi jika tidak, percayalah, cinta seindah itu tidak akan pernah berakhir sia-sia. Ia akan menjadi pelindung, ia akan menjadi alasan Tuhan menghadirkan cinta yang benar-benar untukmu. Untukmu yang terus memikirkan dan mendoakan dalam diam. Mungkin ada kalanya kamu ingin menyerah. Bukan karena cintamu telah hilang, tapi karena hatimu mulai lelah bertanya, apakah dia tahu? Apakah dia merasakan? Namun ketahuilah, cinta yang kamu simpan bukan kelemahan. Justru disitulah kekuatanmu terlihat. Kamu mencintai tanpa mengganggu jalannya takdir. Kamu mendoakan tanpa menuntut balasan. Tak semua cinta harus diumumkan pada dunia. Ada cinta yang cukup tinggal di hati, tapi tetap mengubah hidupmu menjadi lebih sabar, lebih dewasa, dan lebih ikhlas. Jika cinta adalah pengorbanan, maka kamu sudah menjadi bukti nyata bahwa mencintai bukan soal memiliki, tapi soal bagaimana kamu tetap mendoakannya, meski namamu tak pernah disebut dalam doanya. Teruslah percaya, Tuhan itu Maha Adil. Mungkin bukan dia yang jadi jawaban doamu, tapi pasti akan ada seseorang yang datang dengan cara yang tak pernah kamu sangka. Dan saat itu tiba, kamu akan bersyukur pernah mencintai dalam diam. Karena cinta seperti itu yang mengajarkanmu makna kesungguhan. Kadang kamu duduk sendiri, dengan pikiran yang terus berputar padanya. Namanya seperti tak pernah mau pergi dari kepalamu. Kamu mencoba sibuk, kamu mencoba lupa, tapi hati punya caranya sendiri untuk tetap bertahan. Kamu bertanya dalam diam, kenapa aku tak bisa berhenti memikirkannya? Kenapa setiap hal kecil selalu mengingatkanku pada dirinya? Padahal dia tak tahu betapa sering kamu menyebut namanya dalam doa, betapa kamu memperhatikannya dari jauh,
tanpa pernah mengganggu jalannya hidup. Kamu bukan tidak ingin mengungkapkan, tapi kamu lebih memilih diam. Karena kamu tahu, tidak semua cinta harus memiliki akhir berupa bersama. Ada cinta yang cukup tumbuh, meski tak pernah mekar. Ada cinta yang cukup hidup, meski tak pernah bersuara. Dan di tengah semua ketidakpastian ini, kamu tetap mendoakannya. Dengan hati yang mungkin terkoyak oleh harapan, tapi tetap kuat untuk tidak memaksakan kehendak. Itulah kamu, tulus, kuat, dan luar biasa. Bukan karena kamu tak pernah jatuh, tapi karena kamu memilih bertahan, meski tak pernah dipeluk balik. Jika pada akhirnya kamu harus melepaskannya, bukan karena cintamu telah hilang, tapi karena kamu sadar, mempertahankan seseorang yang tak pernah melihat ke arahmu, hanya akan membuatmu terus berjalan sendirian. Maka relakanlah dengan cara yang paling lembut. Bukan dengan marah, bukan dengan kecewa, tapi dengan doa yang sama tulusnya seperti saat kamu mencintainya. Karena melepaskan bukan berarti kalah, justru itu bukti kedewasaan. Kamu tidak ingin mengikat seseorang yang tidak ingin tinggal. Kamu hanya ingin mencintai, tanpa menyakiti dirimu sendiri. Dan kamu akan tahu, bahwa tidak semua cinta harus memiliki akhir yang romantis. Ada cinta yang hadir hanya untuk mengajarkanmu bagaimana bersabar, bagaimana ikhlas, dan bagaimana mencintai tanpa pamrih. Itu adalah cinta yang akan membentuk hatimu menjadi lebih kuat, lebih peka, lebih tahu mana yang pantas untuk kamu perjuangkan. Untukmu yang sering memikirkan mendoakan seseorang dalam diam, bersyukurlah, karena ada pelajaran atau hikmah yang bisa kamu ambil. Dari mencintai dalam diam, kamu belajar bahwa tidak semua yang kamu inginkan adalah yang terbaik untukmu. Kamu belajar bahwa Tuhan selalu punya cara unik untuk menyiapkan kisah yang lebih indah. Kamu belajar bahwa cinta yang paling tulus tidak selalu berakhir di pelaminan, tapi tetap bermakna, karena membuatmu menjadi manusia yang lebih utuh. Dan pada akhirnya, kamu akan bertemu dengan seseorang yang juga pernah mendoakan kamu dalam diam, yang melihat ketulusan dalam tatapanmu, dan memilih untuk tinggal tanpa perlu kamu minta. Sampai hari itu datang, peluklah dirimu sendiri. Banggalah, karena kamu pernah mencintai dengan cara yang paling sunyi, namun paling suci.